Ya, sampai jumpa. Saya Andres Mawanto dari ANDLC. Nah, hari ini saya ingin mengupas satu topik yang menarik ya, yaitu konseling. Kalau teman-teman mendengar kata konseling, ada yang bilang bahwa wah ini bukan ranah kita Pak, ini ranah psikolog, ranah orang profesional yang ada ilmunya. Kita ini kan bukan backgroundnya itu. Ya, ini HR yang non psikologi, orang teknik, orang manajemen kadang-kadang menghindari hal-hal yang sifatnya sangat personal. Nah, padahal kalau kita lihat gitu ya, problem psikologis saat ini sudah semakin besar ya. Saya banyak sekali menemukan kasus-kasus yang muncul ya adalah psikosomatis. Orang yang merasa fisiknya bermasalah, tapi setelah dicek mereka tidak ada problem apa-apa, fisiknya sehat ya, tapi merasanya fisiknya ada penyakit nih, terkena wabah apa dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua, ada serangan psikologis kedua tuh panic disorder. Mereka merasa gemetar, deg-degan, stres, limbung, panik gitu ya. Padahal juga nggak ada apa-apa. Cek ke dokter, normal semua. Nah, artinya apa? Artinya hal-hal yang sifatnya psikologis seperti ini ternyata sangat banyak sekali mempengaruhi sampai ke dunia kerja. Ya, jadi sudah saatnya perusahaan memberikan ruang kepada hal-hal yang psikologis seperti ini yang dialami oleh karyawannya, minimal untuk mereka dapat teman curhat, minimal mereka tidak mempersepsikan segala sesuatu yang sifat psikologis itu negatif, minimal ada teman untuk mereka bisa menyalurkan stresnya, atau juga minimal mereka dapat solusi untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi seperti ini ya. Jadi jangan sampai alergi, karena suka tidak suka orang akan kembali ke kantor dengan berbagai macam masalah yang mungkin luar biasa mereka hadapi, apalagi masalah di rumah. Contoh work from home ya, saya mendapat informasi dari teman-teman yang melakukan work from home. Mereka bilang, Pak, kerja di rumah itu jauh lebih berat dibanding kerja di kantor. Kalau kita kerja di kantor, semua masalah rumah otomatis ditinggal karena kita nggak menghadapi itu. Tapi ketika bekerja di rumah, kita rasanya juga mikirin rumah dengan segala tetek bengeknya. Akhirnya beban rasa berat. Akhirnya mereka nggak selesaikan pekerjaan, dimarahin atasan, bolak-balik semua nggak selesai ya. Nah, dalam sesi kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya tips and trick bagaimana kita melaksanakan konseling perusahaan untuk non psikologi ya. Jadi tipsnya sederhana sekali yang bisa diikuti. Yang pertama ya, kita perlu sebagai HR terutama ya, sebagai orang yang menjadi advokasi atau menjadi advisor dari karyawan yang bermasalah adalah memberikan waktu untuk berempati terhadap kesulitan mereka. Ingat, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan solusi. Bahkan saya melihat banyak sekali masalah yang diselesaikan cukup dengan ada orang yang mendengar. Setuju ya? Karena saya pengalaman psikologi sejak tahun 2000 sampai sekarang, hampir sebagian besar pasien yang datang ke ruang praktek saya bukan untuk mencari solusi. Mereka bahkan cenderung akhirnya hanya mencari pembenaran. Dan yang pada kesimpulan akhir, saya melihat bahwa mereka itu cenderung untuk ingin didengar. Lalu hal kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus bisa menunjukkan paraphrasing yang tepat. Paraphrasing itu apa? Paraphrasing itu contoh ya, misalnya ketika dia berbicara Anda menganggukkan wajah, ya kan? Anda juga mengatakan betul. Atau juga Anda bisa menunjukkan dengan melempar klarifikasi pertanyaan seperti misalnya, wah ini menarik ya, Anda bisa ulang nggak yang sesi ini bagus sekali nih, ya. Lalu Anda juga bisa dengan mencatat, menulis apa yang dia sampaikan. Itu membuat orang merasa mendapat perhatian.
ya, dalam paraphrasing, ya. Lalu yang ketiga, yang lebih penting adalah konsep konseling adalah bukan berarti Anda harus menjadi orang yang bisa menyelesaikan semua masalah, apalagi masalah-masalah psikologi yang kompleks. Tapi Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan penting. Contoh, ketika mereka mengatakan bahwa Pak, saya ini selalu dalam kondisi stres, selalu ribut dengan istri saya. Lalu Anda tidak perlu langsung memberikan statement, memberikan pandangan dan lain sebagainya. Anda cukup tanya, kenapa Pak? Lalu saat kapan itu muncul? Apakah setiap saat Anda sedang stres atau saat-saat ketika melihat reaksi istri Anda? Nah, ya. Lalu yang kedua, ketika dia membuat pernyataan lagi bahwa saya nih kadang-kadang kalau bekerja sering merasa tidak pede Pak pada atasan saya yang kadang-kadang suka marah gitu ya. Saat kapan Anda merasa nggak pede? Apa setiap saat atau ketika Anda melakukan kesalahan? Atau hampir sepanjang Anda bermasalah dengan atasan muncul, ya. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang membantu memberikan satu insight kepada peserta untuk, oh iya ya, kapan ya? Apakah setiap hari? Apakah, nah, jadi setiap seakan-akan begini, kalau seperti Anda mengupas buah, sedikit demi sedikit kita buka, ya, mulai dari kulitnya dulu. Lalu nanti dari isi dalamnya, lalu kita mulai potong-potong, persis seperti itu, ya. Dan itu kadang-kadang sudah membuka wawasan mereka, dan disitulah seringkali saya menghadapi sendiri ya. Mereka akhirnya mulai sadar sendiri. Mereka bilang, Pak, terima kasih ya, saya jadi ngerti nih Pak kondisi saya. Tanpa saya memberikan solusi, tanpa saya memberikan masukan apapun kepada orang yang bersangkutan. Dan masih ada beberapa teknik-teknik dalam konseling, terutama yang non-psikologi yang kita bisa pelajari. Anda bisa ikuti pelatihan kami mengenai konseling at work non-psychologist. Semoga ini bisa sedikit membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan masalah sumber daya manusia yang ada, ya, sehingga orang yang stres tadi tidak semakin terpuruk, tapi mereka bisa menemukan insight, pola pikir yang salah, emosi yang salah, cara pandang yang salah menjadi lebih tepat, ya. Baik, terima kasih. Saya Andreas dari ANDLC. Salam sukses.